Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu kembali pada minggu hari ini di dalam ibadah online kita. Kita masuk dalam ibadah kita bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita buka hati kita untuk beribadah bersama-sama. Yes Jesus. Kita yang mau masuk Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Kita yang mau masuk dalam sembah dan pujian kami Tuhan bersama dengan kami. Kita yang mau siapkan hati kami Bapa. Yes Jesus. Sungguh baik Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat. Tinggal dekat
bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami berikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Naikkan kemuliaan hanya nama-Mu Bapa. Jesus, kami berikan kemuliaan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuhkan kemuliaan-Mu. Dan sekali lagi sama-sama kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah Raja-Mu, datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuhkan kemuliaan-Mu. Sama-sama sekali kata kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah, datanglah Raja-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuhkan kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuhkan kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuhkan kemuliaan-Mu. Yes, boleh berikan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Mari jemaat Tuhan, umat pilihannya, pada hari ini kita mau memuji dan menyembah Dia. Boleh saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita mau katakan kita dipilih. Boleh semuanya sambil bertepuk tangan. Yes, karena kita umat pilihan Tuhan untuk menjadi saksinya. Mau katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih umatnya. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskan
Pada pagi hari ini juga kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau terima firman Tuhan. Biarlah boleh masuk dalam hati kita. Boleh jatuh di tanah yang subur. Boleh berdampak dalam kehidupan kita. Yes, Jesus. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Yes, Jesus. Kita mau naikkan pujian, katakan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Yes, Jesus. Persiapkan kami Bapa sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan. Mulailah dari kami Tuhan, agar kami boleh memberitakan firman-Mu Tuhan. Yes, Jesus, kami mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Kamu katakan, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, oh jadikan kami satu, jadikan kami satu. Pada hambanya saya undang, rinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu.
Mari teduh sejenak saudara-saudara. Buka hatimu buat Tuhan. Kau ingin bicara kepada kami hari ini Tuhan Yesus. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan. Roh Kudus yang kekasih urapi kami. Ambil hati kami untuk kemuliaan-Mu. Mari nikmati Tuhan. Kau diagungkan Tuhan. Kau dimuliakan. Yes. Segenap hati kami untuk-Mu. Segenap jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan. Kamilah tanda kasih-Mu Tuhan. Kamilah bukti karunia-Mu. Ini kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Oh, Jesus. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Yesus. Bagi Allah kami yang luar biasa, yang memberkati kami, yang melimpahi kami dengan anugerah. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Biar hati kami Tuhan jadi tanah yang subur untuk firman. Ketika firman-Mu disampaikan, supaya tumbuh, bahkan bertambah, berbuah-buah Tuhan Yesus. Dan Tuhanlah dipermuliakan. Kami siap untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan buka hati mendengar firman Tuhan. Setelah pemerintah kita juga membuat keputusan supaya kita tetap di rumah, tapi terus kami ingatkan bahwa melayani Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bahkan bersekutu dengan Tuhan tidak akan pernah terputus. Kondisi yang kita alami hari ini seharusnya tidak membuat kita berhenti untuk berkarya bagi Tuhan. Malah harusnya justru sebaliknya, Roh Kudus akan memberikan kreativitas bagi kita atau hikmat kepada kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di minggu ini kita akan membahas tentang bersaksi dengan relevan. Saudara perlu diketahui, bersaksi bukan hanya kegiatan gereja semata atau agenda gereja yang dilaksanakan dari tahun ke tahun atau merupakan program rutin gereja, bukan cuma itu. Tapi ternyata kalau saudara cek di Alkitab, bersaksi merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Pesan tertinggi dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga adalah pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan berita keselamatan bagi orang lain.
pergi untuk mencari sebanyak-banyaknya orang supaya makin percaya kepada Yesus, sehingga penghuni sorga kelak menjadi banyak dan sebaliknya penghuni neraka semakin sedikit. Tapi kalau kita lihat fenomena yang sekarang agak sedikit terbalik. Sedikit terbalik maksud saya, penghuni neraka agak terlalu banyak hari-hari ini kalau saudara perhatikan, dengan tingkah laku, dengan cara hidup orang-orang, dengan ketidakpercayaan. Sementara orang-orang yang serius dengan Tuhan sangat sedikit jumlahnya mungkin. Dan saya percaya sidang jemaat Tuhan adalah golongan yang serius kepada Tuhan. Amin. Saya katakan tadi, bersaksi merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi artinya keharusan bagi kita untuk bersaksi. Katakan yes. Mari kita sejenak buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yes. Saudara-saudara perhatikan kalimat yang disampaikan Paulus sebagai pembuka dari khotbah saya hari ini. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bahkan dikatakan memberitakan Injil sebuah keharusan. Jadi menurut Paulus memberitakan Injil itu bukan hanya sebuah tugas, saudara-saudara, tapi sudah merupakan gaya hidup, lifestyle seseorang atau lifestyle dari Paulus sendiri. Keharusan bagiku. Bahkan dikatakan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita, saudara? Ayat ini mengajak kita untuk jadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bahkan secara khusus hari ini kita akan lihat bagaimana konsep bersaksi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tentu nanti kita akan bahas bagaimana murid memang agak gagal memahami pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Boleh dibacakan? Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebab itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau sudah perhatikan cerita atau isi dari ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi, maka di situ tegas Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 bahwa murid-murid harus menjadi saksi Kristus atau menjadi pemberita
pemberita Injil. Bahkan Yesus menggaransi murid-murid, kalau mereka pergi memberitakan Injil, maka Roh Kudus akan memperlengkapi dengan kuasa. Kalau murid-murid pergi memberitakan Injil, maka kuasa ilahi akan menyertai dan memampukan para murid-muridnya. Jadi saudara bisa simpulkan sejenak dalam pendahuluan khotbah ini, salah satu tindakan yang Yesus mau dari murid-murid ketika mereka nanti terima Roh Kudus, pergi menjadi saksi, saudara-saudara. Amin. Tegas Yesus berkata, harus jadi saksi. Dan untuk itulah Roh Kudus juga diutus kepada kita, supaya kita nanti menjadi saksi Kristus. Cuman saudara perhatikan, kalau saudara baca ayat ini, saya mohon kita konsentrasi saudara. Maka murid sebenarnya gagal melihat rencana Tuhan, gagal menangkap isi hati Tuhan. Ya kan, ini nanti jadi cerminan buat kita di posisi mana kita, saudara. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia berkata, Roh Kudus akan turun ke kamu dan kamu akan menerima kuasa. Dan kamu jadi saksiku. Bahkan sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid selama berapa hari, saudara? 40 hari kan. Yesus terus bersama dengan murid, bersahabat dengan murid, menyatakan kasih, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizat demi mujizat, meyakinkan murid-murid, bahkan mempertegas tentang kerajaan sorga kepada murid-muridnya. Tapi dalam konteks ini sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus termasuk Petrus, Andreas dan lain sedikit gagal memahaminya. Karena ada 3 sikap atau 3 respon murid-murid terhadap berita yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Kita akan lihat saudara-saudara kekeliruan dari murid-murid tentang berita Injil yang harusnya mereka sebarkan ke seluruh dunia. Yang pertama adalah pengertian yang keliru tentang Injil oleh murid-murid. Sekelas murid, saudara, sudah 40 hari, bahkan sebelumnya mereka bersama 3,5 tahun. Murid-murid pun keliru tentang kerajaan sorga. Saya tidak tahu saudara gimana memandang kerajaan sorga. Nah saudara, sudah baca Kisah Rasul 1 ayat 3 dan Kisah Rasul 1 ayat 6. Boleh dibacakan ayat 6 saja. Boleh ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Halo? Murid bertanya, Tuhan Yesus mau kasih Tuhan memulihkan bangsa Israel ini. Tahu maksudnya siapa itu? Yang dimaksud murid itu maksudnya kerajaan Israel yang fisik. Murid masih memahami istilah bersaksi, istilah kerajaan sorga, itu masih berkutat kepada hal-hal yang jasmani, saudara, kepada hal-hal yang lahiriah. Bahkan kedatangan Yesus, kepergian Yesus, pesan-pesan Tuhan Yesus Kristus selama di dunia, mereka artikan dengan kejayaan secara jasmani. Bahkan mereka merindukan dari teks ini supaya murid-murid ingin mencoba Yesus mendirikan sebuah kerajaan fisik di dunia yang berkuasa, yang mengalahkan raja-raja lain, karena kondisi mereka hari itu sedang dijajah Romawi. Bahkan tandingan di Romawi, bahkan mereka jadi penguasa dunia secara fisik. Terbalik ya saudara ya, sangat terbalik dengan pesan Tuhan Yesus. Dan inilah kegagalan dari murid-murid menangkap pesan Tuhan sebagai saksi Kristus. Padahal kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, bahkan pesan yang disampaikan Tuhan Yesus, berita tentang kerajaan sorga yang Yesus maksud, bukan hal-hal yang fisik, bukan hal-hal yang dunia, tapi pembangunan kerajaan Bapa, pembangunan kerajaan yang kekal, pembangunan kerajaan di sorga kelak. Saudara, Paulus juga pernah menasihatkan Roma, orang-orang Roma, saudara,
jemaat yang ada di Roma 14 ayat 17-18. Silakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Good. Lihat kan pesannya, bukan soal makan, bukan soal minuman, bukan soal pakaian saja, bukan soal hal dunia. Ini murid gagal sudah menangkap ini. Saudara, teks tadi kan sudah kita baca, berkata, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Sudah dikasih Tuhan. Mari kita belajar dari kesalahan ini. Menurut saya dari murid-muridnya, mereka sedikit miss tentang visi dan misinya Tuhan Yesus. Jadi buat kita saudara dikasih Tuhan yang ada hari ini, mari kita membangun kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, bukan hal yang jasmani, saudara. Kalau saudara tanya saya begini, Pak, emang nggak butuh jasmani? Sangat butuh. Tapi bukan itu yang utama. Harusnya begini, jangan bertanya begitu, saudara. Harusnya kebalik pernyataannya. Hal yang jasmani ini kita optimalkan untuk kerajaan kekal. Itu baru tepat. Jangan kebalik. Seringkali konsep kita kebalik, saudara-saudara. Memahami karya Tuhan, memahami kerajaan sorga. Seringkali kita menjadikan kuasa ilahi atau Tuhan untuk memenuhi hal-hal yang jasmani. Justru kebalik, saudara. Makanya banyak orang stres. Ketika tidak tercapai, stres. Ketika tidak kaya, stres. Ketika tidak dapat sesuatu, stres. Ketika tidak mampu terpenuhi yang diingininya, menyalahkan Tuhan dan yang lain-lain, saudara. Justru sekebalik, saudara. Kita akan maksimalkan, kita optimalkan hal-hal yang kita miliki, yang jasmani, yang kasat mata ini, untuk membangun kerajaan Bapa dalam diri kita. Itu baru tepat. Murid-murid sekali lagi gagal memahami hal ini. Padahal Injil harusnya sudah tersebar melalui murid-muridnya tentunya. Tapi mereka masih berkutat, masih pelongok-pelangok di situ. Karena mereka masih mengharapkan suatu keajaiban tentang hal yang jasmani yang Yesus mau kerjakan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kekeliruan yang murid-murid supaya kita makin dewasa di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berita Injil, berita tentang kerajaan surga bukan pemenuhan jasmani kita, tapi membangun kerajaan Bapa yang kekal. Amin. Amin. Boleh kasih tahu temannya, membangun kerajaan Bapa. Itu sebabnya nanti kita akan giat memberitakan Injil. Yang kedua, murid-murid, kalau kita lihat teks di sini, murid itu Petrus dan kawan-kawan punya prioritas yang agak keliru. Saudara-saudara, betul ya? Kalau sudah lihat tadi kan waktu Yesus naik ke surga diceritakan dalam teksnya, mereka masih berkutat seperti pertanyaan di ayat 6 tadi yang sudah dibacakan saudari Bunga tadi. Maukah engkau? Itu prioritasnya agak berbeda dari pesan sesungguhnya tentang Injil kerajaan surga. Mereka bukan lagi memprioritaskan tentang menyebarnya Injil, menyebarnya nama Yesus. Bukan ke situ fokusnya menurut saya dalam teks itu. Tapi fokus mereka mencoba mau membangun sebuah kekuasaan yang baru. Agak sedikit prioritas yang keliru menurut saya dalam konteks ini. Tapi kita akan lihat nanti berikutnya bagaimana mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, prioritas dalam memberitakan Injil atau tentang kerajaan surga, yaitu adalah keselamatan atau berita keselamatan buat orang lain. Jikalau kita lihat konteks murid kan, kebangkitan, kejayaan, itu yang mereka mau. Padahal Yesus bukan seperti itu. Yesus mau semua orang
boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bicara prioritas, saya akan kasih beberapa contoh prioritas di dalam Alkitab. Tentu Yesus menegur karena salah, saudara. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai 62. Sekarang dibaca ayat 58 saja. Yang pertama, sudah perhatikan ya kalimat-kalimat dari firman yang dibacakan. Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, kan ini kan konteks mengikut Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Maka dikatakan di ayat itu kan, serigala punya, ini punya. Itu hal-hal yang fisik kan, yang Yesus bisa sampaikan ke murid. Ya, burung punya ini, semut punya liang gitu. Tapi aku tak punya apa-apa. Apa maksudnya saudara? Artinya menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi Kristus, bukan mengejar jaminan jasmani. Itu maksudnya saudara. Bukan pemenuhan jasmani, bukan apple to apple gitu. Kalau saya giat memberitakan Injil, nanti balasannya juga banyak. Kan itu yang diharapkan murid kan. Tuhan, kalau aku mengikut Tuhan, apa jaminannya? Apa yang ku terima? Nah, itu prioritas saudara. Maka Yesus jawab, ini punya. Kamu lihat kan, burung punya nih, serigala nih punya, semut nih kalau tambahin tuh kan, burung gereja punya tuh di loteng-loteng rumah kita, nyaman dia. Tapi Yesus bilang, jangankan rumah, saya naruh kepala saja sih nggak ada cantelannya saudara. Artinya tidak mengharapkan sesuatu sebenarnya untuk motivasinya untuk kerajaan surga, kesenangan, kebutuhan, melimpah jasmani, kekayaan, bukan tujuan. Walaupun itu harus dipenuhi, tapi bukan itu tujuannya. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ini lihat, ini keren banget. Kalau saya bahas ini, harusnya di satu khotbah ini keren, ini dibahas. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Maksudnya apa sih saudara? Cuma tanya, biarlah orang mati mengubur orang mati. Ini kan bicara prioritas. Kan murid tanya, aku mau ikut engkau, tapi aku mau menguburkan dulu orang mati saya ya. Yesus jawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. So, tangkap gak ini apa nih pesan Tuhan di sini? Hal-hal yang sudah tidak menjadi aset kerajaan sorga, itu harus tinggalkan. Biar itu diurus oleh orang-orang. Harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kalau mau mengikut Tuhan. Ayat 62 yang terakhir. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Konsentrasi dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Yesus menegur mereka, harus konsentrasi penuh. Tidak layak buat Tuhan kalau menoleh ke belakang. Fokus ke depan. Sudah dikasih Tuhan prioritas yang keliru yang diperhatikan oleh murid-murid dan banyak orang Israel. Sebuah pelajaran buat kita. Terus apa prioritas kita saudara? Seperti saya katakan tadi, prioritas kita adalah carilah dahulu kerajaan sorga. Keutamaan dalam pemberitaan Injil menjadi saksi Kristus adalah kerajaan sorga. Menjadikan kerajaan, menjadikan kebenaran Allah menjadi pusat dari hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu, hal jasmani itu kalau Alkitab bilang pasti dicukupkan Tuhan ya. Bahkan di ayat Matius 6 itu kan konteksnya
burung saja dipelihara. Bangsa-bangsa lain itu cari itu. Tapi kalau anak-anak Tuhan, carilah dahulu. Artinya prioritaskan. Jadi jangan salah prioritas seperti murid, saudara. Murid-murid prioritasnya salah. Dia pengen kerajaan jasmani. Dia pengen kekuasaan jasmani terlebih dahulu. Mereka lupa. Mereka tidak mengerti pesan Tuhan sesungguhnya. Bahwa Yesus menyampaikan yang utama dari semuanya adalah kerajaannya sampai ke semua orang. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai salah prioritas. Kita boleh bekerja sampai habis-habisan, yes, boleh. Boleh cari duit, yes, boleh. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah kemuliaan Tuhan dan kerajaan sorga dibangun dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, murid-murid dalam konteks yang dibaca tadi dalam Kisah Rasul punya pandangan yang sedikit keliru tentang kebenaran Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga ternyata saudara-saudara tidak mengubah pandangan itu. Tetap keliru murid-muridnya memandang Tuhan Yesus. Tetap keliru memandang dan memaknai firman Tuhan hari itu. Makanya sampai malaikat juga Tuhan turun tegur, kamu ngapain di sini? Petrus ngapain lihat-lihat ke atas? Ngapain? Kamu pergi sono. Nanti Yesus yang naik ke sorga, dia akan turun juga kayak model begitu. Ini ada, maaf ya Bapak Ibu, kalau saudara pernah dengar kalimat ini dibahas oleh salah seorang pendeta, dia keliru sekali menafsirkan ayat ini. Sekaligus saya pertegas di sini saudara, mungkin nih, waktu malaikat bilang dengan cara yang sama dia datang, ada yang bilang begini, jadi Roh Kudus itu Yesus dan Yesus itu Roh Kudus. Jadi ketika datang dengan cara yang sama, itu keliru saudara. So konteksnya berbeda. Ini konteksnya bicara Yesus nanti datang kedua kali. Karena konteks sebelumnya Roh Kudus akan diutus. Nih saudara perhatikan nih, kalau saudara nonton di YouTube nih, bahkan sekarang tuh lagi rame dibahas gitu. Bahkan ada yang berkata Yesus sama Roh Kudus sama. Saya katakan di sini enggak saudara. Itu berbeda pribadinya. Jadi waktu malaikat bilang, kamu gak usah lihat ke atas, Yesus yang terangkat ke surga akan turun dengan cara yang sama. Itu bukan kedatangan Roh Kudus saudara. Itu kedatangan Tuhan Yesus nanti yang kedua kali. Bukan Roh Kudus. Konteks Roh Kudus kedatangannya berbeda. Tunggu 10 malam. Itu konteks kedatangan Roh Kudus. Berbeda kan? Nah berbeda saudara. Jadi ini sedikit saya sisipkan di khotbah ini supaya kalau ada pemahaman mungkin di YouTube atau ditonton lagi rame-rame sekarang, mungkin saudara bisa memaknai lebih bijak saja saudara. Nah tapi dalam konteks ini kita akan bahas bahwa pandangan mereka itu keliru kan. Mereka hanya mengharapkan Yesus masih terus saja. Fokus mereka masih ke Yesus. Mereka memandang terus ke langit saudara. Sementara Yesus waktu naik ke surga, Yesus mau murid-murid tidak pandangnya ke langit tapi ke bawah. Ke siapa? Ke sesama manusia. Betul ya saudara ya? Sekali lagi saya ulang, murid-murid di sini pandangnya terus ke atas. Padahal Yesus mau waktu Yesus naik, murid-murid pandangnya tidak ke atas. Kemana? Lihat tuh sebelahmu. Lihat tuh temanmu. Lihat jiwa-jiwa. Banyak tuh berserakan di dunia yang harus dimenangkan buat Tuhan. Itu sebabnya sebenarnya pesan ini sudah Tuhan sampaikan di Yohanes 4 kan, ayat 35. Boleh dibacakan Yohanes 4 dikit lagi ya saudara ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Pandang sekelilingmu saudara. Hati-hati saudara-saudara. Pandangan murid hari itu sedikit agak keliru.
menangkap pesan-pesan Tuhan dan makna kenaikan Tuhan juga. Tapi Yesus mau sebenarnya waktu Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya pandangannya berubah. Pandanglah sekelilingmu, sebab banyak orang yang mau dimenangkan buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan mengharapkan kita menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Tuhan mau kita jadi wakilnya Tuhan. Ini tidak usah dibaca, sudah baca sendiri saja di rumah. 1 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Maka kalau saudara baca teksnya, dikatakan begini, kita menjadi duta kerajaan sorga. Melalui hidup kita sebenarnya Allah memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi kita fasilitatornya. Makanya perintahnya, pandang sekelilingmu, go, pergi. Gitu, jangan lihat ke atas terus bengong, menunggu. Atau kalau saya sampaikan begini mungkin ya tafsiran saya, jangan berpuas begitu saja, bahkan selalu mengharapkan. Sekarang saatnya berkarya, saatnya melakukan sesuatu buat dunia. Sebab dalam konteks 1 Korintus pun Paulus memberi nasihat kepada orang-orang di Korintus, kita menjadi pribadi yang menjadi fasilitator Tuhan. Atau artinya melalui hidup kita Injil sampai, kasih Tuhan sampai ke orang lain. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, perlu kita maknai khotbah ini, walaupun khotbah yang singkat, dengan baik saudara. Jadi murid-murid sedikit miss untuk tentang bersaksi di sini. Karena yang pertama tadi prioritas mereka agak sedikit keliru. Kemudian juga pandangan mereka juga bagian ketiga tadi keliru. Kemudian juga mereka sangat punya pengertian yang agak keliru saudara-saudara tentang berita kerajaan surga. Tapi buat kita hari ini, seberapapun yang kita tangkap dari firman Tuhan ini saudara, mari kita berdoa supaya kita jadi saksi Kristus. Karena kita menjadi duta atau wakil Tuhan di tengah dunia ini. Pujian yang tadi berkata, jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia dikasih-Mu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Kami mengharapkan Tuhan supaya Roh Kudus membantu kami untuk mengerti firman-Mu, mengerti konsep tentang kerajaan, bukan seperti murid yang sedikit gagal dalam konteks Kisah Rasul 1 memaknai tentang tugas dan panggilan mereka. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa konteks kerajaan sorga adalah konteks tentang kekekalan dan kasih Bapa yang kekal. Kami belajar Tuhan hari ini untuk kami juga boleh menjadi saksi Kristus, sebab itu pesan Tuhan. Kami tidak serta-merta seperti murid yang terus kami memandang ke atas atau berpuas dengan diri kami. Tapi pesan yang kami terima hari ini, pergi, lihat sekelilingmu. Sama seperti pesan malaikat kepada murid-murid, jangan lihat ke atas. Kamu pergi, kamu sudah tahu kebenaran Tuhan, kamu beritakan kepada orang lain. Bahkan Yesus sampaikan, pandang sekelilingmu, ladang sudah menguning.
Di masa akhir zaman ini Tuhan, biar kami terus giat menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu mungkin singkat diuraikan, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja dan memeteraikan buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Oleh karena itu saya undang seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hormati roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Bagi kita yang meminumnya dan memakannya dengan percaya, maka kuasa kesembuhan mujizat terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita pujikan darah Yesus tumpah di Golgota, menyucikan kehidupan kita semuanya. Di Golgota, darah Kristus tumpah, dosa Dan darah Yesus Kristus yang mengalir di atas kayu salib juga sudah menyembuhkan engkau dan saya 2020 tahun yang lalu. Oleh karena itu pada saat hari ini, mari kita posisikan hidup kita ada di bawah kaki Yesus Kristus.
Kita ada di Bukit Kalvari memandang Yesus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Darahnya menetes membawa kesembuhan. Darahnya menetes membawa pemulihan. Hari ini jemaat yang Tuhan kasihi, kalau di antaramu ada yang sakit, di antaramu ada yang mengalami pergumulan, mari datang pada salib itu. Hari yang sakit, bangkitkan iman, percaya kepada Tuhan bahwa hari ini ada kuasa kesembuhan terjadi atas hidupmu. Asal kau percaya, asal kau percaya kepada Tuhan, kesembuhan menjadi bagian hidup kita. Darah Yesus menyucikan kita. Haleluya. Amin. Yesus, darah Yesus. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari angkat roti dan anggur di hadapan Tuhan. Jangan makan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Angkat roti di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Apakah jemaat yang Tuhan kasihi percaya dan yakin bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus? Oleh karena itu sebelum kita memakannya, kita mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh haleluya.
Ada kuasa pelepasan, ada kuasa pematahan, ada kuasa keselamatan, ada kuasa kekekalan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman kami raih kesembuhan itu, kami raih Tuhan keberhasilan itu, kami raih pertolongan itu di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menguatkan, darah Yesus menolong, darah Yesus menyucikan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami yang sudah masuk dalam perjamuan kudus dengan iman, kami terima berkat-berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang melalui pergumulan diberikan jalan keluar. Haleluya. Kita semua katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Dita Christine dalam Baris News edisi minggu ini. Semoga kabar Anda tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada PDM Ebenezer Marbun yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, tim gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sulung dapat diberikan melalui rekening gereja berikut ini. Sekian Barus News edisi minggu ini. Semoga kita selalu sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Amin. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita, Shalom Shalom. Saya mohon semuanya boleh saling memberkati di antara keluarga. Kita naikkan pujian kita. Shalom Shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah, salam dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lumbung gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi gerejamu, bagi jemaat-jemaatmu Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan pergumulan-pergumulan kami di dalam ekonomi, dalam kesehatan dan lain sebagainya. Kami mohon kepadamu hari ini, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, Kau pulihkan Tuhan yang lemah. Kau Tuhan bukakan jalan keluar, Kau akan memelihara jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam masa-masa yang sulit ini, kami tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Kuasa Tuhan itu Tuhan adalah hal yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu iya dan amin, tidak terbatas oleh apapun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap terus menengadahkan tangan kami, mengarahkan mata kami hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami, dan juga para tim medis, para tenaga kesehatan. Kami mau kepadamu berkati mereka Tuhan. Bagi orang-orang anak-anak yang terpapar daripada COVID-19, kami mohon kepadamu sembuhkan, pulihkan mereka, tenangkan hati mereka untuk tetap terus Tuhan semangat berjuang untuk boleh menuju kepada kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk vaksin Tuhan
yang akan dilakukan untuk boleh Tuhan orang-orang di muka bumi ini, kami mohon kepadamu Tuhan, tolong biar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, sehingga Tuhan masalah COVID ini boleh dapat teratasi dengan segera ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan berkati kami seluruh bangsa Indonesia untuk kami boleh tetap mentaati akan protokol kesehatan Tuhan, dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan apapun Tuhan untuk boleh kami kerjakan bagian kami, maka Tuhan akan melakukan bagian-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh kami semuanya, anak-anak Tuhan yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan berpisah satu dan yang lain. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, sepanjang minggu kami beraktivitas, yang sekolah Tuhan berkati, hikmat marifat Tuhan berikan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak remaja yang sekolah, yang kuliah Tuhan, tolong berkati mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan, dan juga bagi yang bekerja Tuhan, tolong tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, karena kami tahu kami berdampingan dengan COVID Tuhan. Oleh karena itu kami mau proteksi-Mu sempurna bagi kami, darah Yesus menudungi kami. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua Tuhan, berikan kesehatan yang prima bagi mereka semua, dan berdalam firman-Mu mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, karena hanya di dalam Engkau-lah Tuhan ada kegembiraan itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah kami dengan doa, dengan berkat yang akan Kau curahkan kepada kami sekalian. Oleh karena itu mari kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Berkat ini turun atas kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kita semua sudah terima berkat, katakan dengan antusias. Amin.